Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam berbunyi tepat pukul 4 pagi. Suaranya memekakan telinga di dalam ruangan yang sunyi. Rania tidak pernah menggunakan nada dering yang lembut. Dia membutuhkan sesuatu yang kasar untuk menariknya kembali dari tidur yang tidak pernah benar-benar lelap. Dia meraba-raba meja nakas, mematikan alarm itu. Matanya masih terpejam, tapi otaknya sudah bekerja. Otaknya menghitung. Hari ini tanggal 12 Mei. Ulang tahunnya. Dia berusia 32 tahun hari ini. Tidak ada perasaan senang. Hanya ada rasa lelah yang dingin merayap di tulang punggungnya. Dia berbaring diam selama 5 menit. Itu adalah kemewahan yang dia berikan untuk dirinya sendiri. 5 menit tambahan di tempat tidur sebelum neraka dimulai. Di sampingnya, tempat tidur sisi Doni sudah lama dingin. Suaminya mungkin baru tidur 1 jam yang lalu, di kamar tamu. Mereka sudah lama tidak berbagi ranjang. Doni bilang dia butuh ketenangan, dan Rania yang harus bangun setiap 2 jam untuk memeriksa ayah mertuanya dianggap terlalu berisik. Rania bangkit. Udara pagi terasa menusuk kulit. Dia tidak menyalakan lampu kamar, hanya mengandalkan cahaya dari lorong. Dia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba membangunkan sisa-sisa kesadarannya. Dia menatap pantulan dirinya di cermin yang sedikit kusam. Wajahnya pucat. Ada lingkaran hitam di bawah matanya yang sepertinya tidak akan pernah hilang. Dia mengganti pakaian tidurnya dengan daster katun tipis yang warnanya sudah pudar. Daster favorit ibu mertuanya, karena membuatnya terlihat seperti pembantu sungguhan. Rania sudah lama berhenti peduli pada penampilannya. Tidak ada yang perlu dibuat terkesan. Langkah pertamanya adalah ruang tengah. Ruangan itu berantakan. Semalam Doni dan Sandra, ibu mertuanya, menonton televisi sampai larut. Ada mangkuk-mangkuk bekas camilan di meja, remah-remah di karpet, dan bantal sofa yang terlempar sembarangan. Rania mulai membereskan. Dia memunguti mangkuk, membawanya ke dapur, lalu kembali dengan lap basah. Dia membersihkan meja kaca dengan hati-hati. Di atas meja itu ada pajangan keramik mahal koleksi Sandra. Jika satu saja pecah, Rania tahu dia tidak akan mendengar akhir dari omelannya. Dia beralih ke karpet, berlutut, memunguti remah satu persatu. Dia tidak berani menggunakan penyedot debu sepagi ini. Suara itu akan membangunkan Sandra, dan Sandra yang bangun sebelum waktunya adalah monster yang lebih menakutkan. Setelah ruang tengah bersih, dia bergegas ke kamar di lantai bawah. Kamar utama yang dulu ditempati Sandra dan Pak Haris. Sekarang, kamar itu hanya milik Pak Haris. Bau obat-obatan dan antiseptik langsung menyergap hidungnya. Bau ini sudah menempel permanen di pakaiannya, di rambutnya, di kulitnya. Rania menyalakan lampu kecil di samping tempat tidur. Pak Haris terbaring telentang. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong, menembus langit-langit. Dia tidak lumpuh total sejak awal. 8 bulan lalu, Pak Haris terkena stroke berat. Awalnya dia masih bisa bicara sedikit, menggerakkan tangan kirinya. Tapi 3 bulan terakhir, kondisinya memburuk drastis. Dokter bilang ada serangan kedua yang tak terdeteksi, merusak saraf motoriknya secara permanen. Sekarang, dia benar-benar seperti sayur. Tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Hanya matanya yang kadang berkedip. "Selamat pagi, Ayah," bisik Rania. Tidak ada jawaban. Dia tidak pernah mengharapkannya. Dia memeriksa popok dewasa yang dikenakan mertuanya. Bek. Rania menghela napas panjang. Ini adalah bagian terberat setiap pagi. Dia menyiapkan baskom berisi air hangat, waslap, dan handuk bersih. Dia menggulung lengan dasternya. Dengan cekatan namun lembut, dia membuka pakaian Pak Haris. Tubuh pria itu kurus kering, hanya tulang berbalut kulit. Rania membersihkan tubuh itu bagian demi bagian. Dia harus ekstra hati-hati. Kulit Pak Haris sangat sensitif dan mudah lecet. Lukas kecil apapun bisa menjadi borok yang mengerikan. Rania sudah ahli dalam hal ini.
Dia membersihkan kotoran, mengeringkan kulitnya, lalu mengoleskan krim khusus anti jamur dan ruam. Dia harus memiringkan tubuh yang berat itu sendirian. Doni menolak membantu. Dia bilang dia tidak tahan baunya. Sandra bilang itu bukan tugasnya. Itu tugas Rania, istri yang dibeli untuk melayani keluarga. Setelah tubuhnya bersih, Rania memakaikan popok baru dan piyama yang bersih. Dia menyisir rambut tipis Pak Haris. Nah, sudah segar, yah, katanya. Lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah memindahkannya ke kursi roda. Rania berjuang sendirian. Dia menempatkan kursi roda sedekat mungkin ke tempat tidur, menguncinya. Dia merangkulkan lengan Pak Haris ke bahunya. Lalu dengan satu tarikan kuat yang menguras tenaga, dia mengangkat tubuh itu. Berat badan pria dewasa, meskipun kurus, adalah beban mati. Rania menahannya, menggeser kakinya, lalu menjatuhkan Pak Haris dengan hati-hati ke kursi roda. Dia terengah-engah. Punggungnya sakit. Selalu sakit. Dia mendorong kursi roda itu keluar kamar, menuju ruang makan. Dia mendudukkan Pak Haris di tempat biasanya, menghadap jendela. Pukul 5.30. Saatnya memasak. Hari ini Rania sengaja membeli bahan-bahan lebih. Dia ingat, Doni pernah bilang suka nasi kuning. Dia ingin membuat sarapan spesial. Dia berharap, mungkin saja, sedikit perayaan kecil. Dia tidak butuh kado. Dia hanya butuh ucapan selamat. Dia mulai bekerja di dapur. Menghaluskan bumbu kunyit, lengkuas, dan serai. Bau harum mulai memenuhi udara. Dia memasak nasi di penanak nasi, menyiapkan ayam goreng, kering tempe, dan telur dadar yang diiris tipis. Dia bekerja dengan cepat. Dia harus menyiapkan 3 jenis menu. Nasi kuning lengkap untuk Doni. Bubur sumsum tanpa gula tapi dengan pemanis buatan untuk Sandra yang sangat menjaga berat badan dan pantang gula. Dan bubur saring encer untuk Pak Haris, yang harus dimasukkan melalui selang nasogastrik. Dan untuk dirinya sendiri, Rania tidak memikirkannya. Dia akan makan apa saja yang tersisa. Pukul 6.30. Aroma masakan sudah kuat. Dari lantai atas, terdengar suara langkah kaki berat. Sandra turun. Wanita berusia akhir 50-an itu masih terlihat cantik, dengan daster sutra mewahnya. Rambutnya ditata rapi bahkan saat baru bangun tidur. Matanya yang tajam langsung menginspeksi dapur. Bau apa ini? Kamu membakar apa? Suaranya ketus. Pagi, Bu. Tidak. Ini saya masak nasi kuning, jawab Rania pelan, tidak berani menatap mata ibu mertuanya. Sandra mendecakkan lidah. Nasi kuning? Pagi-pagi? Buang-buang santan dan minyak. Kamu tahu harga minyak sedang mahal. Kenapa tidak buat roti bakar saja? Dasar boros. Rania hanya menunduk. Doni suka nasi kuning, Bu. Oh. Jadi sekarang kamu memasak hanya untuk menyenangkan suamimu? Bagaimana denganku? Aku tidak makan nasi di pagi hari. Mana buburku? Sudah siap, Bu. Ini. Rania segera menyajikan mangkuk berisi bubur sumsum putih bersih. Sandra mencicipinya sedikit. Hambar. Kamu ini masak tidak pernah pakai rasa. Rania menelan ludah. Dia sudah terbiasa. Apapun yang dilakukannya tidak akan pernah benar di mata Sandra. Doni turun 10 menit kemudian. Dia memakai kaos oblong dan celana pendek. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusut, dan matanya tertuju pada layar ponsel. Dia berjalan lurus ke meja makan, duduk, dan terus menggulir layarnya. Pagi, Mas, sapa Rania, meletakkan sepiring nasi kuning hangat di depannya. Doni hanya bergumam, "HM." Tanpa mengangkat kepala. Rania berdiri di samping mereka, menunggu. Sandra makan buburnya dengan gerakan anggun yang dibuat-buat, sambil sesekali mengomentari berita di televisi. Doni makan nasi kuningnya dengan cepat. Tangannya yang satu memegang sendok, yang satu lagi memegang ponsel. Mereka makan dalam diam. Rania melirik jam dinding, lalu melirik kalender kecil di dapur. Tanggal 12 Mei. Dilingkari spidol merah olehnya minggu lalu.
Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang ingat. Harapan kecil yang tadi sempat tumbuh di hatinya, kini layu dan mati. Tentu saja mereka tidak ingat. Setelah Doni dan Sandra selesai, Rania mulai ritual berikutnya. Memberi makan Pak Haris. Dia menyiapkan blender, memasukkan bubur saring dan sedikit cairan suplemen. Dia menyalakannya. Suara blender memecah keheningan. Setelah cukup halus, dia menuangnya ke dalam kantong khusus yang terhubung dengan selang yang masuk melalui hidung Pak Haris. Dia berdiri di samping kursi roda, memastikan cairannya mengalir lancar. Dia mengelus punggung tangan mertuanya yang dingin. Makan yang banyak ya. Yah, biar ayah cepat sehat. Pak Haris menatap lurus ke depan. Tidak berkedip. Rania. Suara Sandra memecah lamunan. Ya, Bu. Aku dan Doni perlu bicara denganmu setelah ini. Ada hal penting. Jantung Rania berdebar sedikit. Hal penting. Biasanya berarti kabar buruk untuknya. Entah dia dituduh mencuri uang belanja, atau memecahkan sesuatu, atau hanya sekadar omelan baru. Doni akhirnya meletakkan ponselnya. Dia bersendawa pelan. Sudah selesai. Enak nasinya. Katanya datar, lalu bangkit. Dia tidak mengucapkan terima kasih. Dia juga tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Dia hanya berjalan ke ruang tengah dan menyalakan televisi dengan volume keras. Rania menatap piring-piring kotor yang menumpuk. Nasi kuningnya masih banyak tersisa. Dia menghela napas. Dia mengambil piring bersih, menyendok sedikit nasi kuning untuk dirinya sendiri, dan memakannya sambil berdiri di samping bak cuci piring. Rasanya seperti pasir. Dingin dan hambar. Dia mencuci piring dengan cepat. Dia harus segera bersiap. Dia tidak tahu hal penting apa yang akan dikatakan Sandra, tapi perasaannya sangat tidak enak. Rumah ini selalu punya cara untuk menghancurkan sisa-sisa semangatnya. Dan hari ini, di hari ulang tahunnya, dia merasa firasat buruk itu semakin kuat. Dia merasakan ada sesuatu yang berat dan gelap sedang menunggu di tikungan. Sesuatu yang akan membuatnya lebih hancur dari biasanya. Setelah dapur bersih mengilap, dan semua piring sudah kembali ke raknya, Rania mengelap tangannya yang mulai kering dan kasar. Dia berjalan ke ruang tengah. Sandra duduk di sofa tunggal, seperti seorang ratu di singgasananya. Doni duduk di sofa panjang, kakinya di atas meja, kembali tenggelam dalam ponselnya. Pak Haris ada di kursi rodanya di sudut ruangan, menghadap taman. Tidak ada yang memperhatikannya. Duduk, Rania. Perintah Sandra. Nadanya datar. Rania tidak duduk di sofa. Dia mengambil tempat di karpet, bersimpuh di lantai dekat kaki Sandra. Itu adalah posisinya yang biasa di rumah ini, posisi yang menunjukkan tempatnya. Jadi begini, Sandra memulai. Suaranya dipenuhi nada superioritas yang menyebalkan. Aku dan Doni sudah memikirkannya baik-baik. Kami butuh istirahat. Rumah ini, mengurus ayahmu maksudku, melihatmu mengurus ayahmu itu sangat membuat stres. Rania menahan napas. Dia tidak mengerti arah pembicaraan ini. Kami sudah bekerja keras, lanjut Sandra. Padahal yang bekerja keras setiap hari di rumah itu adalah Rania. Kesehatan mental kami penting. Jadi, kami memutuskan untuk mengambil liburan. Kami butuh refreshing. Doni akhirnya angkat bicara, masih tanpa memandang Rania. Iya, Ran. Kantor juga lagi bikin pusing. Aku butuh udara segar. Kita akan ke Bali. Bali. Kata itu seperti tamparan. Rania teringat mimpi lamanya. Dulu, saat baru menikah, dia dan Doni berjanji akan pergi ke Bali untuk bulan madu kedua. Janji yang sudah lama terlupakan. Bali? Kapan, Mas? Tanya Rania pelan. Ada sedikit harapan. Mungkin mereka akan mengajaknya. Mungkin ini kejutan ulang tahunnya. Betapa bodohnya dia. Sandra tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Ya tentu saja kami pergi berdua. Untuk apa kami membawamu? Siapa yang akan mengurus ayahmu? Kamu pikir kami mau liburan sambil mendorong kursi roda dan membersihkan kotoran? Jantung Rania mencelos. Harapan itu mati seketika. Oh,
Iya, tentu saja, Bu. Lirihnya. Jadi, kapan kalian berangkat? Minggu depan. Disinilah bom itu meledak. Hari ini, kata Doni enteng, seolah sedang membicarakan cuaca. Pesawat kita jam 11 pagi. Koper kami sudah di depan. Rania tertegun. Kepalanya mendadak pusing. Hari ini, dia menatap suaminya, mencari kebohongan di matanya, tapi Doni menghindarinya. Hari ini, suara Rania bergetar. Tapi, Mas hari ini. Kenapa dengan hari ini? Tanya Sandra ketus. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Rania. Dia tidak bisa menahannya lagi. Hari ini ulang tahunku. Mas. Bu. Kalian tidak ingat. Hening. Keheningan yang berlangsung selama beberapa detik terasa seperti selamanya. Rania melihat ekspresi Doni. Dia tidak terlihat lupa. Dia terlihat tidak peduli. Lalu Sandra tertawa. Bukan tawa kecil lagi, tapi tawa terbahak-bahak yang menyakitkan. Ulang tahun, katanya sambil menyeka air mata palsu di sudut matanya. Astaga, Rania, kamu pikir kami peduli? Kamu pikir kami harus menunda liburan kami yang sudah dipesan mahal-mahal hanya karena seorang pembantu sedang ulang tahun? Pembantu. Kata itu menusuk tepat di ulu hatinya. Tapi sendirian? Rania memohon. Kini air matanya mulai jatuh. Dia tidak lagi peduli pada ulang tahunnya. Dia peduli pada kenyataan yang akan dihadapinya. Kalian akan meninggalkanku sendirian dengan ayah. Jangan berlebihan, bentak Doni. Akhirnya kesal. Kamu sudah biasa mengurusnya. Apa bedanya kami ada atau tidak? Kami di rumah juga tidak membantumu, kan? Kata-kata itu adalah sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa mereka sadar telah menelantarkan tugas mereka, dan mereka tidak peduli. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu? Bagaimana jika ayah kejang? Atau tersedak? Aku harus mengangkatnya sendirian ke mobil? Aku harus bagaimana? Kepanikan mulai menjalari Rania. Kalau begitu jangan sampai terjadi. Potong Sandra tajam. Itu tugasmu. Pastikan dia tetap hidup sampai kami kembali. Kami pergi 10 hari. Jangan boros listrik. Jangan nyalakan AC di kamar ayah. Dia itu tidak akan tahu bedanya. Hemat uang belanja. 10 hari. Sendirian. Di rumah sebesar ini, hanya dengan seorang pria lumpuh. Di hari ulang tahunnya. Rania menunduk. Air matanya menetes deras ke karpet. Dia tidak bisa bicara lagi. Rasa sakitnya terlalu dalam. Ini bukan sekadar dilupakan. Ini adalah penghinaan yang disengaja. Ini adalah kekejaman yang direncanakan. Mereka tahu hari ini ulang tahunnya. Mereka sengaja memilih hari ini untuk pergi. Untuk menunjukkan padanya betapa tidak berartinya dia. Sudahlah. Ma. Ayo berangkat. Nanti terlambat. Kata Doni, bangkit dari sofa. Dia meraih koper besarnya. Sandra melakukan hal yang sama. Mereka mengenakan pakaian liburan yang cerah. Doni dengan kemeja bunga-bunga dan kacamata hitam yang disampirkan di kerahnya. Sandra dengan gaun musim panas yang mahal dan topi lebar. Mereka tampak kontras dengan Rania yang masih memakai daster pudar berbau keringat dan obat. Rania tetap bersimpuh di lantai. Gemetar. Mereka berjalan ke pintu depan, menyeret koper mereka. Rania tidak bergerak. Dia hanya menatap lantai. Rania. Panggil Doni di pintu. Rania mengangkat kepalanya. Berharap. Mungkin permintaan maaf? Mungkin ucapan selamat tinggal yang tulus? Jangan lupa bersihkan gudang selagi kami pergi. Sudah banyak debu di sana. Kata Doni datar. Lalu dia berbalik. Sandra berhenti sejenak di ambang pintu. Dia menatap Rania yang menangis di lantai. Lalu menatap Pak Haris yang diam di kursi rodanya. Wanita itu tersenyum sinis. Kalian pasangan yang sangat serasi. Ejeknya. Yang satu lumpuh fisik. Yang satu lumpuh nasib. Selamat bersenang-senang di rumah, Babu. Pintu dibanting menutup. Suara taksi terdengar samar-samar di luar. Lalu menjauh. Dan kemudian, hening.
Hanya ada suara isak tangis Rania yang tertahan dan detak jam dinding yang berdentang pelan. Rania membiarkan dirinya hancur. Dia menangis sejadi-jadinya di lantai yang dingin itu. Dia menangisi nasibnya, pernikahannya yang gagal, dan hari ulang tahunnya yang paling menyakitkan. Di sudut ruangan, di kursi rodanya, Pak Haris tetap diam. Matanya menatap lurus ke jendela. Tapi jika ada yang melihat lebih dekat, di kedalaman pupil matanya yang tampak kosong itu, ada sesuatu yang bergerak. Kilatan amarah yang sedingin es, yang tajam bagai belati. Tapi Rania tidak melihatnya. Dia terlalu sibuk dengan kehancurannya sendiri. Hening. Keheningan yang ditinggalkan oleh bantingan pintu itu terasa memekakan telinga. Rania masih bersimpuh di lantai. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia di sana. 10 menit? 30? Jam dinding terus berdetak. Setiap detiknya seperti palu kecil yang menghantam kepalanya. Rumah ini, yang biasanya terasa penuh sesak oleh arogansi Sandra dan keluhan Doni, kini terasa kosong melompong. Kosong dan sangat besar. Rania merasa dirinya menyusut, menjadi tidak terlihat. Dia memaksa dirinya bangkit. Kakinya kesemutan. Dia berjalan ke jendela, melihat jalanan depan yang sepi. Mereka benar-benar pergi. Mereka meninggalkannya. Dia menoleh ke sudut ruangan. Pak Haris masih di sana. Di kursi rodanya, menatap lurus ke taman. Tatapan matanya tetap sama. Kosong. Tidak ada tanda-tanda dia mengerti apa yang baru saja terjadi. Mereka pergi, yah, bisik Rania. Suaranya serak karena menangis. Dia harus bergerak. Dia tidak bisa hanya diam dan menangis. Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Pak Haris harus tetap terurus. Jika tidak, dia hanya akan memberi Sandra alasan lagi untuk menyiksanya saat wanita itu kembali. Rania berjalan ke kamar mertuanya, mengambil handuk kecil dan baskom air hangat. Dia kembali ke ruang tengah dan dengan telaten membersihkan wajah Pak Haris dari sisa-sisa bubur yang mungkin menempel di sudut bibirnya. Meskipun dia yakin sudah membersihkannya tadi pagi. Dia menyeka lehernya. Dia memijat pelantangan pria itu, mencoba mengalirkan darah. Tangannya dingin. Setelah itu, dia harus menyiapkan makan siang untuk mertuanya. Lagi-lagi bubur cair yang dimasukkan ke blender, lalu dituangkan ke kantong selang. Rania melakukan semuanya seperti robot. Gerakannya mekanis, tanpa jiwa. Saat dia sedang menuangkan cairan suplemen itu, dia melihat bayangannya di jendela dapur. Seorang wanita kurus, pucat, dengan mata bengkak, mengenakan daster pudar. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari usia 32-nya. Dia ingat kata-kata Sandra. Lumpuh nasib. Air matanya kembali mengancam. Dia mengusapnya kasar. Dia tidak boleh menangis lagi. Setelah memastikan Pak Haris diberi makan dan popoknya kering, Rania mulai membersihkan rumah. Dia butuh pelampiasan. Dia menyikat kamar mandi sampai keramiknya berdecit. Dia menggosok lantai dapur sampai dia bisa melihat pantulan wajahnya sendiri. Dia mencabuti rumput liar di taman dengan gerakan kasar. Dia bekerja tanpa henti, mendorong tubuhnya sampai batasnya, berharap rasa lelah fisik bisa membunuh rasa sakit di hatinya. Sore menjelang. Pukul 3. Dia berhenti. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Perutnya perih. Dia sadar. Dia hanya makan sedikit nasi kuning tadi pagi. Hari ini ulang tahunnya. Dia harus melakukan sesuatu. Satu hal kecil saja. Untuk dirinya sendiri. Untuk membuktikan bahwa dia masih ada. Bahwa dia bukan sekadar babu atau perawat gratis. Dia membuat keputusan cepat. Dia harus keluar membeli beberapa kebutuhan Pak Haris. Popok dewasa hampir habis. Begitu juga krim anti ruamnya. Ini kesempatan. Dia mengganti dasternya dengan kaos oblong sederhana dan celana panjang. Satu-satunya pakaian, pergi, yang dia miliki. Dia menyisir rambutnya, mengikatnya asal-asalan. Dia mengambil dompetnya. Uang di dalamnya adalah uang belanja mingguan yang dijatah ketat oleh Sandra. Dia menghitungnya. Dia mendorong kursi roda Pak Haris ke kamar, menguncinya di samping tempat tidur. Rania pergi sebentar ya. Yah, beli keperluan ayah.
Ayah jangan kemana-mana, katanya, sebuah lelucon pahit yang hanya dia yang mengerti. Dia memastikan semua pintu terkunci dari dalam, dan membawa satu-satunya kunci cadangan. Berjalan keluar dari gerbang kompleks perumahan mewah itu terasa aneh. Matahari bersinar terik. Dia melihat orang lain. Ibu-ibu tertawa di mobil. Anak-anak bersepeda. Dunia berjalan normal. Hanya dunianya yang hancur berkeping-keping. Dia naik angkutan umum kecil menuju ruko di dekat jalan raya. Dia mampir ke apotek dulu, membeli semua kebutuhan Pak Haris. Dia menghitung sisa uangnya. Ada sedikit lebih. Matanya tertuju pada toko roti kecil di seberang jalan. Selamat Bakri. Ragu-ragu, dia melangkah masuk. Aroma manis dari gula dan mentega panggang menyambutnya. Aroma yang sangat kontras dengan bau antiseptik di rumah. Dia melihat kue-kue tart besar yang mewah, tapi dia berjalan melewatinya. Di etalase pendingin kecil di sudut, ada kue-kue potongan dan bolu gulung sederhana. Mau pesan apa, Mbak? Tanya pelayan toko ramah. Itu, bolu yang kecil itu berapa harganya? Tanya Rania pelan. Dia membeli bolu pandan terkecil yang ada. Harganya murah. Dia bahkan meminta 1 batang lilin kecil. Pelayan itu memberinya lilin ulang tahun berwarna pink. Gratis. Selamat menikmati ya, Mbak, kata pelayan itu sambil tersenyum. Rania hanya mengangguk dan bergegas keluar. Dia memegang kotak kue kecil itu erat-erat, seolah itu adalah harta karun. Dia sampai di rumah saat hari mulai gelap. Dia membuka kunci pintu dengan tangan gemetar. Keheningan rumah menyambutnya seperti selimut yang dingin dan basah. Dia segera memeriksa Pak Haris. Pria itu masih di posisi yang sama. Dia tidak bergerak 1 sentimeter pun. Rania mengganti popoknya lagi. Lalu, ritual mandi sore. Ini lebih sulit dari memindahkannya ke kursi roda. Rania harus setengah menyeretnya ke kamar mandi khusus di kamar Pak Haris, mendudukannya di kursi mandi, dan membersihkannya dengan cepat namun teliti. Dia harus mengangkat tubuh basah itu lagi untuk mengeringkannya. Punggungnya terasa seperti akan patah. Setelah Pak Haris mengenakan piyama bersih dan kembali duduk di kursi rodanya di ruang tengah, Rania akhirnya punya waktu untuk dirinya sendiri. Dia meletakkan kotak bolu pandan itu di meja kopi. Dia mengeluarkan kuenya. Dia menancapkan 1 lilin pink kecil di tengahnya. Dia mencari korek api di dapur. Dia menyalakannya. 1 titik api kecil di ruangan yang mulai gelap. Rania tidak menyalakan lampu besar, hanya lampu sudut yang temaram. Dia duduk di lantai, di depan kue itu. Selamat ulang tahun, Rania, bisiknya pada diri sendiri. Dia mulai bernyanyi. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Suaranya pecah. Dia tidak bisa melanjutkannya. Air mata mulai mengalir lagi, menetes di celananya. Dia menatap nyala api kecil itu. Dia memejamkan mata, mencoba membuat permohonan. Apa yang dia inginkan? Dia ingin bebas. Dia ingin dihargai. Dia tidak tahu lagi apa yang dia inginkan. Dia menatap Pak Haris yang diam di bayang-bayang. Tiup lilinnya. Yah, candanya getir. Bantu Rania. Rania sudah tidak punya harapan lagi. Dia menarik napas, lalu meniup lilin itu sendiri. Asap tipis membubung ke udara. Tepat saat itu, ponselnya yang tergeletak di meja berdering kencang. Suaranya mengagetkan. Rania melihat layarnya. Nama, Doni suami, tertera di sana. Dan itu bukan panggilan biasa. Itu panggilan video. Jantungnya berdebar kencang. Campuran antara takut dan harapan bodoh. Mungkinkah Doni menelepon untuk meminta maaf? Untuk mengucapkan selamat ulang tahun? Dia mengusap air matanya cepat-cepat, merapikan rambutnya. Dia tidak ingin terlihat hancur. Dia menekan tombol hijau. Layar langsung menyala. Bukan wajah Doni yang tenang, tapi pemandangan yang ramai dan berisik. Musik dugem terdengar keras. Lalu kamera bergoyang, dan wajah Doni serta Sandra muncul. Mereka berdua. Wajah mereka memerah. Entah karena alkohol atau matahari. Mereka tertawa terbahak-bahak.
Di belakang mereka ada pemandangan pantai saat matahari terbenam. Mereka jelas berada di sebuah klub pantai yang sangat mahal. Sandra memakai kacamata hitam besar meski hari sudah senja. Doni memegang gelas koktail berwarna biru cerah. "Hai!" teriak Sandra. Suaranya melengking di atas musik. "Lagi apa kamu?" Rania tergagap. "Aku di rumah, Bu." "Di rumah? Tentu saja kamu di rumah. Di mana lagi?" Sandra tertawa lagi. Doni mendekatkan wajahnya ke kamera. Dia terlihat mabuk. "Hei, Ran. Lihat ini. Bali keren banget." Dia membalikan kamera, memperlihatkan kolam renang, orang-orang menari, lautan yang indah. "Kamu pasti menyesal tidak ikut, ya?" Padahal mereka tidak pernah mengajaknya. Lalu Sandra merebut ponsel itu. Matanya yang tajam menangkap sesuatu di meja. "Tunggu, itu apa?" "Itu kue." Kamera tiba-tiba membesar, zoom in, ke arah bolu pandan kecil dengan bekas lilin di atasnya. "Astaga! Dia beli kue," jerit Sandra. Lalu dia tertawa begitu keras sampai terbatuk. "Doni, lihat, dia merayakan ulang tahunnya sendirian. Ya Tuhan, menyedihkan sekali." Doni ikut tertawa. "Kamu merayakan apa, Ran?" "Merayakan nasibmu jadi pembantu." Wajah Rania memucat. Dia ingin mematikan telepon itu, tapi tubuhnya membeku. Dia hanya bisa menonton saat mereka berdua menjadikannya bahan lelucon. Sandra menatap lurus ke kamera. Senyumnya kejam dan penuh kemenangan. "Dengar, Rania. Selamat ulang tahunnya, Babu," teriaknya. "Semoga kamu panjang umur dalam perbudakanmu." Doni tertawa paling keras mendengar itu. Oke, sudah dulu ya. Kami mau lanjut pesta. Jangan lupa beri makan ayahku." "Dah." Panggilan itu terputus. Layar menjadi hitam. Senyap. Suara deburan ombak dan musik keras dari Bali hilang, digantikan oleh suara detak jam dinding di ruang tengah yang temaram. Rania menatap layar ponselnya yang gelap. Lalu dia menatap bolu pandan kecil di atas meja. Kue itu sekarang terlihat seperti ejekan. Dia berdiri. Gerakannya kaku. Dia mengambil piring berisi kue itu. Dia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Dia merasa kosong. Mati rasa. Dia berjalan dengan langkah tenang ke dapur. Dia membuka tempat sampah di bawah wastafel. Tanpa ragu, dia membalikan piring itu. Kue ulang tahun satu-satunya itu jatuh dengan bunyi "buk" yang basah ketumpukan sampah sisa makanan pagi tadi. Dia meletakkan piring kotor itu di wastafel. Lalu dia bersandar ke dinding dapur yang dingin, melorot ke lantai, dan memeluk lututnya. Dia duduk di sana dalam kegelapan. Tidak bergerak, tidak bersuara. Hancur berkeping-keping. Rania tidak tahu berapa lama dia duduk di lantai dapur yang dingin. 1 jam, 2 jam, kegelapan di luar jendela sudah sempurna. Rumah itu sunyi senyap. Dia tidak menyalakan satu lampu pun selain lampu sudut di ruang tengah yang sekarang terasa seperti mengejeknya. Dia merasa hampa. Kemarahan yang tadi sore memberinya tenaga untuk membersihkan rumah sudah hilang. Kesedihan dari panggilan video tadi juga sudah menguap. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan berat. Dia merasa seperti cangkang kosong. Perutnya berbunyi. Perih karena lapar. Tapi dia tidak punya keinginan untuk makan. Kue yang tadi dibuangnya ke tempat sampah adalah satu-satunya simbol perayaan. Dan itu sudah ternoda oleh tawa mereka. Bunyi jam dinding yang berdentang 9 kali menyadarkannya. Dia tersentak. Jam 9 malam. Dia melewatkan jadwal makan malam Pak Haris. Rasa bersalah yang tajam menusuk kekosongannya. Ini salah. Apapun yang dilakukan Doni dan Sandra padanya, itu bukan salah Pak Haris. Mertuanya itu terjebak, sama seperti dirinya. Dia tidak boleh menelantarkannya. Dengan tubuh kaku dan sendi yang sakit, Rania memaksa dirinya berdiri. Dia berpegangan pada meja dapur. Kepalanya sedikit pusing karena belum makan. Dia berjalan ke kamar Pak Haris, menyalakan lampu kecil. Pria itu masih di kursi rodanya,
Di tempat dia meninggalkannya tadi sore. Menatap dinding. Maafkan Rania. Yah, Rania lupa. Bisiknya. Dia bergegas kembali ke dapur. Menyiapkan botol susu suplemen khusus malam hari. Kali ini dia tidak menggunakan blender agar tidak berisik. Dia hanya mengocok formula bubuk itu dengan air hangat. Tangannya sedikit gemetar saat menuangkannya ke kantong selang. Dia kembali ke kamar Pak Haris. Dengan cekatan dia menyambungkan selang itu. Dia berdiri, dia mengawasi cairan itu mengalir perlahan, memastikan tidak ada yang tersumbat. Setelah selesai, datang bagian terberat setiap malam. Memindahkan Pak Haris dari kursi roda ke tempat tidur. Rania menarik napas panjang, mengumpulkan sisa tenaganya. Punggungnya sudah menjerit protes bahkan sebelum dia mulai. Dia mendorong kursi roda itu sedekat mungkin ke ranjang. Dia mengunci rodanya. Oke, yah. Kita pindah. Ya. Bantu Rania. Yah. Katanya. Sebuah permintaan yang sia-sia. Dia merangkulkan lengan Pak Haris ke bahunya. Dia membungkuk, menempatkan lengannya di bawah ketiak pria itu, dan bersiap untuk mengangkat. Pak Haris adalah beban mati total. Tidak ada bantuan sedikit pun darinya. Rania mengerahkan seluruh kekuatannya. 1, 2, 3. Dia mengangkat tubuh itu. Tubuhnya sendiri gemetar karena beban. Dia hampir kehilangan keseimbangan. Dia berteriak kecil menahan beban. Lalu dengan satu gerakan putar yang canggung, dia berhasil menjatuhkan Pak Haris ke atas kasur. Tapi pendaratannya tidak sempurna. Tubuh pria itu miring terlalu ke tepi. Rania harus mendorong dan menarik lagi, berjuang melawan otot-ototnya yang kaku, untuk memposisikan mertuanya di tengah tempat tidur. Dia terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya. Dia menyelimuti Pak Haris. Dia membetulkan posisi bantalnya. Dia memastikan selang pernapasannya. Jika dia memakainya malam itu, kadang dia hanya butuh oksigen, terpasang dengan benar. Semuanya beres. Tugasnya hari ini selesai. Dia seharusnya pergi ke kamarnya sendiri. Atau kamar tamu, tempat tidurnya yang sekarang. Dia seharusnya tidur. Besok adalah hari yang panjang. 9 hari lagi seperti ini. Tapi dia tidak bisa bergerak. Dia tidak sanggup berjalan sendirian lagi di lorong yang gelap. Dia tidak sanggup menghadapi kesepian di kamarnya. Dia menatap kursi roda yang kini kosong di samping tempat tidur. Rasa sakit yang dia tahan seharian penuh, penghinaan dari panggilan video tadi, kesadaran akan nasibnya, semuanya kembali menghantamnya sekaligus. Pertahanannya runtuh total. Rania tidak bisa menahannya lagi. Dia tidak bersimpuh. Dia jatuh. Dia ambruk ke lantai di samping tempat tidur Pak Haris, tepat di sebelah kursi roda kosong itu. Dan dia mulai menangis. Bukan tangisan diam-diam seperti tadi pagi. Ini adalah isak tangis yang dalam, yang menyakitkan, yang keluar dari lubuk jiwanya yang paling dalam. Dia terisak begitu keras hingga bahunya berguncang. Dia membenamkan wajahnya di spray kasur Pak Haris yang berbau obat. Dia mulai bicara. Bergumam di antara isak tangisnya. Bicara kepada satu-satunya manusia lain di rumah itu. Meskipun dia tahu pria itu tidak akan merespons. Dia perlu mengeluarkannya. Atau dia akan meledak. Ayah. Lirihnya. Suaranya pecah. Kenapa hidup Rania seperti ini? Yah? Apa salah Rania? Rania sudah coba jadi istri yang baik. Rania sudah coba jadi menantu yang baik. Dia memukul-mukul kasur pelan. Aku sudah melayani mereka. Aku meninggalkan pekerjaanku waktu ayah sakit. Aku pikir ini tugasku. Tapi mereka jahat. Yah, mereka jahat sekali. Doni. Dia bukan Doni yang dulu menikah denganku. Atau mungkin dia memang seperti ini dari dulu. Dan aku saja yang terlalu bodoh untuk melihatnya. Dia membiarkan ibunya menghinaku setiap hari. Ibu Sandra, dia membenciku sejak hari pertama. Dia bilang aku tidak selevel. Dia bilang aku cuma perempuan miskin yang beruntung dinikahi anaknya. Tapi dia salah. Aku tidak beruntung. Aku dikutuk. Dia mengangkat kepalanya. Air mata mengalir deras di pipinya. Mereka di Bali. Ayah. Mereka pesta.
Mereka minum koktail yang mahal. Sementara aku di sini, membersihkan kotoran. Dan mereka tertawa. Dia teringat lagi kata-kata Sandra. Mereka menyebutku babu. Di hari ulang tahunku. Yah, di hari ulang tahunku. Mereka tertawa. Aku bahkan membuang kuenya. Kue kecil yang kubeli pakai uang sisa belanja. Aku membuangnya. Aku merasa sangat kotor. Aku merasa tidak pantas bahkan untuk makan kue. Aku sendirian di rumah sebesar ini. Aku takut. Yah, setiap suara kecil membuatku kaget. Aku takut perampok masuk. Tapi yang lebih kutakutkan, aku takut sendirian. Dia menatap wajah mertuanya yang tenang di bawah cahaya lampu tidur. Ayah juga sendirian, kan? Aku tahu ayah di dalam sana. Ayah terjebak di tubuh ayah sendiri. Apa ayah bisa dengar aku? Apa ayah juga sakit hati? Apa ayah mendengar semua yang mereka katakan padaku selama ini? Aku lelah. Yah. Rania sangat lelah. Aku ingin pergi. Aku ingin lari dari rumah ini dan tidak pernah kembali. Tapi aku tidak bisa. Isaknya kembali pecah. Aku tidak bisa meninggalkan ayah sendirian seperti ini. Mereka akan membiarkan ayah mati. Mereka tidak peduli. Cuma Rania yang peduli. Dia mencengkeram tepi spray, mencurahkan semua keputusasaannya ke dalam kain itu. Dia menangis untuk mimpinya yang mati. Untuk cintanya yang dikhianati, dan untuk masa depannya yang tampak segelap ruangan itu. Dia menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Yang ada hanya isakan kering yang menyakitkan tenggorokannya. Tubuhnya lemas. Energinya terkuras habis. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk bangkit dan pindah ke kamarnya. Lantai itu terasa dingin, tapi dia tidak peduli. Masih dalam posisi meringkuk di lantai, dengan kepala bersandar di tepi kasur Pak Haris, Rania akhirnya jatuh tertidur. Dia tidur bukan karena damai, tapi karena kelelahan total, fisik dan mental. Tidurnya tidak nyenyak, penuh dengan mimpi buruk. Bayangan Doni dan Sandra yang tertawa, suara musik yang keras dari Bali, bolu pandan yang hancur di tempat sampah. Lalu, di tengah malam buta, di antara satu mimpi buruk ke mimpi buruk lainnya, sesuatu terjadi. Sesuatu yang sangat nyata. Rania, dalam tidurnya yang paling dalam, merasakan sesuatu. Sebuah sensasi. Tekanan. Di atas kepalanya. Rasanya seperti sebuah tangan. Tangan yang besar. Agak kasar. Namun hangat. Tangan itu mendarat dengan lembut di rambutnya yang kusut. Tangan itu diam sejenak. Lalu, dengan gerakan yang pelan dan pasti, tangan itu mengelusnya. Membelai kepalanya. 1 kali. 2 kali. Itu adalah gerakan menenangkan. Gerakan yang penuh kasih sayang. Seperti seorang ayah yang menenangkan putrinya yang sedang bermimpi buruk. Dalam kabut tidurnya, otak Rania yang kelelahan mencatat sensasi itu. Rasa nyaman yang aneh menjalari tubuhnya. Isakan dalam tidurnya mereda. Tapi kesadarannya yang sudah terbiasa dengan keputusasaan, langsung menolaknya. Itu cuma mimpi, pikir sebagian otaknya yang masih terjaga. Itu tidak nyata. Aku hanya terlalu lelah. Mustahil. Ayah lumpuh total. Saat kesadarannya menolak keajaiban itu, sensasi tangan itu menghilang. Tarikannya lembut. Kehangatan itu lenyap. Rania menghela napas panjang dalam tidurnya. Kini lebih tenang. Dia tidak terbangun. Dia hanya bergeser sedikit. Meringkuk lebih erat di lantai yang dingin, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Di atas ranjang, di dalam kegelapan, 2 mata yang tadinya selalu menatap kosong ke langit-langit, kini bergerak. Mata itu menoleh ke samping, menatap sosok menantunya yang tertidur lelap di lantai. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mata itu tidak kosong. Mata itu terbakar oleh amarah yang dingin dan perhitungan yang matang. Rasa dingin yang menusuk tulang membangunkan Rania. Dia membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur. Hal pertama yang disadarinya adalah rasa sakit. Punggungnya kaku seperti papan kayu. Lehernya tertekuk dalam posisi yang salah. Dan pipinya menempel di lantai keramik yang dingin.
Pola kotak-kotak lantai tercetak di kulitnya. Dia masih di kamar Pak Haris. Meringkuk di samping tempat tidur. Di sebelah kursi roda yang kosong. Dia mengerang pelan saat mencoba bergerak. Butuh beberapa detik baginya untuk mengingat apa yang terjadi. Ulang tahun. Penghinaan. Panggilan video. Kue di tempat sampah. Tangisan putus asa. Dan mimpi itu. Rania terdiam. Dia ingat dengan jelas sensasi itu. Mimpi tentang sebuah tangan hangat yang mengelus rambutnya. Begitu nyata, begitu menenangkan. Dia mendengus pahit pada dirinya sendiri. Sudah gila. Dia pasti sudah sangat putus asa sampai berhalusinasi tentang kasih sayang. Dia melirik ke tempat tidur. Pak Haris ada di sana, terbaring telentang, selimutnya sampai ke dada. Napasnya teratur. Dia persis seperti saat Rania meninggalkannya tadi malam. Persis seperti batu. Tentu saja itu mimpi. Rania bangkit. Tubuhnya menjerit protes. Jam digital di meja nakas Pak Haris menunjukkan pukul 3.14 pagi. Masih malam buta. Dia merasa haus. Tenggorokannya kering setelah menangis berjam-jam. Dia juga lapar. Rasa perih di lambungnya semakin menjadi. Tapi lebih dari itu, dia butuh minum. Dia berjalan keluar dari kamar Pak Haris. Lorong rumah itu gelap total. Dia tidak menyalakan lampu, mengandalkan ingatan untuk melangkah. Rumah ini terasa asing dan menakutkan saat kosong seperti ini. Biasanya, jika dia bangun jam segini, itu karena alarm Pak Haris berbunyi atau dia harus mengganti popok. Tapi sekarang, keheningan itu terasa berat. Dia berjalan melewati ruang tengah. Bayangan perabotan tampak seperti monster-monster yang sedang tidur. Dia mempercepat langkahnya menuju dapur. Saat itulah dia mendengarnya. Dia berhenti melangkah. Jantungnya langsung berhenti berdetak sedetik. Ada suara. Suara itu datang dari dapur. Di depannya. Itu bukan suara tikus. Itu suara yang jelas. Klak. Pelan. Seperti gelas diletakkan di atas meja granit. Darah Rania seakan surut dari wajahnya. Dia membeku. Mereka sendirian. Dia dan seorang pria lumpuh total. Tidak mungkin ada suara dari dapur. Kecuali pencuri. Ketakutan murni yang dingin menjalari tulang punggungnya. Tentu saja. Rumah besar di kompleks mewah. Suaminya dan ibu mertuanya sedang pamer liburan di Bali. Mereka pasti mengunggahnya di media sosial. Para perampok pasti tahu rumah ini kosong. Hanya dijaga oleh seorang wanita lemah dan orang cacat. Rania mundur perlahan. Masuk kembali ke bayangan lorong. Otaknya berputar cepat. Apa yang harus dia lakukan? Menelepon polisi? Ponselnya ada di kamar Pak Haris. Sedang diisi daya. Dia harus kembali ke sana. Tapi pencuri itu ada di antara dia dan kamar. Lalu dia mendengar suara lagi. Suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara desisan pelan. Lalu bunyi klik yang khas. Pintu kulkas. Seseorang membuka dan menutup pintu kulkas. Pencuri itu sedang mengambil minum. Santai sekali. Mungkin mereka lebih dari satu. Mungkin mereka bersenjata. Rania panik. Dia melihat sekeliling dalam kegelapan. Dia butuh senjata. Apa saja. Tangannya meraba dinding dan menemukan saklar ruang penyimpanan kecil di bawah tangga. Tempat mereka menyimpan alat kebersihan. Dia membukanya pelan. Tidak menimbulkan suara. Matanya memindai. Ada pel, ember, tapi di sudut, berdiri tegak. Sebuah sapu ijuk dengan gagang kayu yang kokoh. Dia meraihnya. Ini konyol. Melawan perampok bersenjata dengan sapu? Tapi hanya ini yang dia punya. Dia menggenggam gagang kayu itu erat-erat. Tangannya basah oleh keringat dingin. Dia harus kembali ke kamar Pak Haris. Dia harus mengunci pintu. Dia harus mengambil ponselnya. Dia mengintip dari balik dinding lorong. Dapur tetap gelap. Pencuri itu tidak menyalakan lampu. Ini lebih buruk. Itu berarti mereka profesional. Mereka mungkin menggunakan kacamata malam. Dia mendengar suara lagi. Suara air dituang ke gelas. Lalu suara tegukan. Seseorang sedang minum. Dia tidak bisa menunggu lagi.
Dia harus nekat. Tapi kemudian, sebuah pikiran terlintas. Bagaimana jika mereka pergi ke kamar Pak Haris? Mereka mungkin mencari brankas. Mereka akan menemukan pria tak berdaya itu. Mereka mungkin akan menyakitinya. Rania tidak bisa membiarkannya. Rasa takutnya pada perampok dikalahkan oleh rasa tanggung jawabnya yang aneh pada pria yang telah dilayaninya selama 8 bulan terakhir. Dia tidak bisa lari. Dia harus melakukan sesuatu. Setidaknya mengagetkan mereka. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia akan menyalakan lampu lorong, berteriak sekeras mungkin, lalu lari ke pintu depan dan berteriak minta tolong pada satpam. Itu rencananya. Tapi dia harus tahu dulu siapa yang ada di sana. Dia melangkah keluar dari bayangan. Dia berjalan mengendap-endap. Jantungnya serasa mau meledak dari dadanya. Lantai keramik terasa sedingin es di telapak kakinya yang telanjang. Dia sampai di ambang pintu dapur. Masih gelap. Tapi dia bisa melihat siluet. Satu sosok. Berdiri di dekat konter dapur. Membelakanginya. Sosok seorang pria. Dia mendengar pria itu menghela napas puas setelah minum. Rania mengangkat sapunya. Gemetar hebat. Dia meraba dinding di sampingnya. Mencari saklar lampu dapur. Jarinya menemukannya. Ini dia. Sekarang atau tidak sama sekali. Dia mengumpulkan seluruh udara di paru-parunya. Dia menekan saklar. Membanjiri dapur dengan cahaya neon putih yang menusuk mata. Pergi. Teriaknya sekuat tenaga. Dan kemudian, dunianya berhenti berputar. Sosok pria itu terkejut oleh lampu yang menyala tiba-tiba. Tapi dia tidak lari. Dia tidak berbalik dengan panik. Dia hanya menoleh. Perlahan. Sapu itu terlepas dari genggaman Rania. Benda itu jatuh ke lantai dengan bunyi, brak. Yang keras, bergema di rumah yang sunyi. Mulut Rania terbuka. Teriakannya mati di tenggorokan. Dia hanya bisa mengeluarkan suara tercekik. Itu bukan pencuri. Di tengah dapurnya, berdiri tegak dan kokoh, adalah Pak Haris. Bukan Pak Haris yang lumpuh dan kurus kering. Ini adalah Pak Haris yang mengenakan celana piyama katun yang rapi dan kaos polo bersih. Dia tidak duduk. Dia berdiri dengan kedua kakinya. Sama tegaknya dengan tiang bendera. Di tangannya, dia memegang gelas tinggi berisi air putih. Dia baru saja selesai minum. Mata mereka bertemu. Mata Pak Haris. Mata itu tidak kosong. Mata itu tidak sayu. Mata itu tajam, jernih, penuh perhitungan, dan saat ini, sedikit terkejut. Rania tidak bisa bernapas. Ini halusinasi. Ini pasti efek dari tangisan dan kurang tidur. Dia pasti sudah gila. Dia sudah mati. Ini adalah hantu. Ayah? Katanya. Suaranya hanya desisan kecil. Pak Haris menatap Rania yang pucat pasi dan gemetaran. Dia menatap sapu yang tergeletak di lantai di antara mereka. Lalu dia menatap wajah Rania lagi. Dia tidak terlihat bersalah. Dia tidak terlihat panik karena tertangkap basah. Dia hanya terlihat tenang. Dengan gerakan yang mantap dan terukur, Pak Haris meletakkan gelasnya di atas meja granit. Bunyi denting pelan itu adalah satu-satunya suara di ruangan itu. Lalu dia berbicara. Untuk pertama kalinya dalam 8 bulan, Rania mendengar suaranya. Bukan gumaman tidak jelas atau erangan kesakitan. Itu adalah suara yang dalam, berwibawa, dan sangat jelas. Suara seorang pemimpin perusahaan yang dulu sering dia dengar di awal pernikahannya. Kau sudah bangun, Rania? Lutut Rania lemas. Dia hampir jatuh menyusul sapu itu ke lantai. Dia berpegangan pada kusen pintu dapur untuk menahan tubuhnya. Kata-kata itu bergema di otaknya. Kau sudah bangun, Rania? Dia menatap pria di depannya. Itu benar-benar Pak Haris. Dia bukan hantu. Dia nyata. Dia berdiri. Dia bicara. Ayah. Rania tergagap. Otaknya tidak bisa menyusun kalimat. Ayah berdiri? Ayah bicara. Pak Haris menatap menantunya yang pucat pasi. Ada sedikit rasa kasihan di matanya. Tapi itu cepat tergantikan oleh ketegasan yang dingin. Dia tidak tersenyum. Duduklah, Rania.
katanya. Suaranya tenang namun penuh perintah. Dia menunjuk ke meja makan kecil di sudut dapur. Dan tolong, nyalakan teko air. Kita perlu teh hangat. Ini akan jadi malam yang sangat panjang. Nadanya bukan nada seorang pasien. Itu adalah nada seorang direktur utama yang sedang memimpin rapat tengah malam. Rania bergerak seperti dalam mimpi. Dia tidak tahu bagaimana kakinya bisa melangkah. Tapi dia berhasil berjalan ke konter, mengisi teko listrik dengan air, dan menyalakannya. Tangannya gemetar hebat sampai airnya tumpah sedikit. Dia menoleh. Pak Haris berjalan. Pemandangan itu adalah hal paling mustahil yang pernah Rania lihat. Pria yang selama 8 bulan dia mandikan, dia suapi, dia angkat tubuh matinya dari tempat tidur ke kursi roda. Kini berjalan dengan langkah tegap melintasi dapur dan menarik kursi untuk duduk. Dia duduk. Rania akhirnya duduk di seberangnya. Mereka berdua terdiam sesaat. Hanya suara teko air yang mulai mendidih mengisi keheningan. Aku tahu kau bingung, Pak Haris memulai. Dia menyatukan kedua tangannya di atas meja. Tangan yang dulu Rania pijat karena kaku, kini terlihat kuat. Dan aku minta maaf, kau harus tahu dengan cara seperti ini. Aku tidak menyangka kau akan bangun. Apa yang terjadi? Bisik Rania. Dokter bilang saraf ayah putus total. Dokter bilang ayah tidak akan pernah. Pak Haris menggeleng pelan. Dokter berbohong. Lebih tepatnya, hanya satu dokter yang tahu kebenarannya. Dokter pribadi kepercayaanku. Sisanya, mereka hanya melihat apa yang ingin aku perlihatkan. Teko air berbunyi klik. Tanda air matang. Rania bangkit, menyeduh 2 cangkir teh, dan meletakkannya di meja. Tangannya masih gemetar. Pak Haris menyesap tehnya. Stroke itu nyata, Rania, katanya. 8 bulan lalu, aku benar-benar terserang. Itu serangan hebat. Aku lumpuh separuh. Bicaraku hilang. Aku sangat ketakutan. Aku benar-benar tidak berdaya. Terbaring di rumah sakit. Rania mendengarkan. Napasnya tertahan. Di saat-saat awal itulah, lanjut Pak Haris, matanya menatap tajam ke cangkir tehnya. Saat semua orang mengira aku hanya sayuran yang setengah sadar, aku mendengar. Aku melihat. Aku melihat istriku, Sandra, sibuk menelepon agen asuransi, menanyakan berapa banyak yang bisa dicairkan, alih-alih memegang tanganku. Aku mendengar putraku, Doni, putramu yang kau cintai itu, berbisik dengan pengacara di lorong, bertanya apakah surat wasiat bisa dieksekusi lebih cepat jika aku dinyatakan tidak kompeten secara mental. Rasa dingin menjalari Rania, lebih dingin dari lantai dapur tadi. Mereka serakah, Rania. Aku tahu mereka manja. Aku tahu mereka materialistis. Akulah yang membuat mereka seperti itu. Tapi aku tidak tahu mereka sebusuk itu. Mereka menunggu aku mati. Lalu, kata Pak Haris, keajaiban terjadi. Atau mungkin itu kemarahanku yang memicunya. Terapiku berhasil. Jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Dalam 2 bulan di fasilitas rehabilitasi khusus, yang kubilang pada mereka adalah panti rawat inap biasa, aku mendapatkan kembali bicaraku. Aku mulai bisa menggerakkan kakiku. Hanya dokter pribadiku dan terapismu yang tahu. Aku membuat mereka bersumpah untuk diam. Karena saat itulah rencanaku dimulai. Aku memutuskan, katanya, kini menatap lurus ke mata Rania. Jika mereka ingin aku menjadi sayuran lumpuh yang menunggu kematian, aku akan memberikannya pada mereka. Aku ingin melihat sifat asli mereka. Jadi, 6 bulan terakhir, bisik Rania. Selama 6 bulan ini, ayah pura-pura. Ya, jawab Pak Haris tegas. 6 bulan. Setiap hari. Berpura-pura tidak bisa bicara. Berpura-pura tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Berpura-pura menjadi beban mati saat kau mengangkatku. Itu adalah hal tersulit yang pernah kulakukan. Menahan diri untuk tidak bereaksi saat Sandra mengomel di depan wajahku. Menahan diri untuk tidak meninju Doni saat dia mengeluh karena harus membelikanku popok. Rania teringat semua yang telah dia lakukan. Menyuapinya. Membersihkan kotorannya. Dia melakukannya di depan pria yang sepenuhnya sadar.
Rasa malu yang aneh membakar pipinya. Seolah bisa membaca pikirannya, Pak Haris berkata, "Kau adalah satu-satunya variabel yang tidak kurencanakan, Rania." Aku. Ya. Aku mengira kau sama saja dengan mereka. Aku pikir kau menikah dengan putraku hanya demi uang. Aku mengira kau akan menjadi orang pertama yang mengeluh. Orang pertama yang mengabaikanku. Tapi kau tidak. Aku melihatmu, lanjutnya. Suaranya melembut untuk pertama kali. Aku merasakanmu membersihkanku. Kau melakukannya dengan hormat. Kau tidak pernah melakukannya dengan jijik. Saat mereka tidak ada, kau bicara padaku. Kau menceritakan harimu. Kau menyanyikan lagu-lagu lama yang ibuku dulu nyanyikan. Kau merawat lukaku lebih baik dari perawat manapun. Aku melihat Sandra meneriakimu. Aku melihat Doni mengabaikanmu. Aku melihatmu memakan sisa makanan mereka di dapur sambil berdiri. Dan setiap kali mereka menyakitimu, kau tetap datang ke kamarku dan mengelus tanganku, menyuruhku untuk kuat. Rania mulai menangis lagi. Tapi ini air mata yang berbeda. Ini air mata kelegaan. Air mata karena akhirnya ada yang melihatnya. Tadi malam, kata Pak Haris, suaranya kembali mengeras. Aku mendengar semuanya. Aku terjaga saat kau ambruk di lantai. Ayah mendengar? Setiap kata. Tentang ulang tahunmu yang mereka lupakan. Tentang panggilan video dari Bali. Tentang kue yang kau buang. Aku mendengar saat kau menangis dan bertanya kenapa hidupmu begitu berat. Aku mendengar saat kau bilang kau ingin pergi tapi tidak bisa meninggalkanku. Pak Haris mengulurkan tangannya yang kuat melintasi meja. Dan aku tidak sedang bermimpi. Aku benar-benar mengelus kepalamu. Aku tidak tahan lagi. Mata Rania terbelalak. Jadi itu nyata. Itu nyata. Aku hampir saja bangkit saat itu juga. Tapi aku harus menunggu. Liburan ke Bali ini adalah penutupnya. Ini adalah bukti terakhir yang kubutuhkan. Mereka sengaja memilih hari ulang tahunmu. Mereka sengaja menghinamu. Mereka meninggalkanmu dengan beban. Ini sementara mereka menghamburkan uangku. Pak Haris menarik tangannya kembali. Wajahnya kini sekeras batu. Skenario 6 bulan ini sudah selesai. Rania. Babak pura-pura sudah berakhir. Sekarang, babak balas dendam dimulai. Rania menatap mertuanya. Pria ini bukan lagi pasien yang lemah. Ini adalah seorang patriark yang terluka, seorang raja yang dikhianati, dan dia penuh dengan amarah yang telah dia kumpulkan selama setengah tahun. Mereka mengambil martabatku sebagai seorang ayah, kata Pak Haris. Mereka mengambil martabatmu sebagai seorang manusia. Aku akan mengambil segalanya dari mereka. Tapi, yah bagaimana? Semua aset Doni yang mengurus sebagian. Pak Haris tersenyum. Senyum yang dingin dan sama sekali tidak lucu. Doni mengurus apa yang aku izinkan dia urus. Dia pikir dia memegang kendali perusahaan cabang. Dia tidak tahu bahwa semua kuasa penandatanganan utama, semua aset inti, semua kepemilikan saham mayoritas, secara otomatis kembali padaku begitu dokter pribadiku menyatakan aku sembuh total. Surat itu sudah ditandatangani 3 bulan lalu. Selama ini, mereka hidup dari kemurahan hatiku yang mereka tidak sadari. Rania ternganga. Aku berpura-pura lumpuh untuk mengumpulkan bukti dan menyusun rencana, kata Pak Haris. Tapi aku tidak bisa mengeksekusinya sendirian dari kursi roda. Aku butuh seseorang di luar. Seseorang yang bisa kupercaya. Aku butuh sekutu. Dia menatap lurus ke mata Rania. Mereka menyebutmu babu. Mereka menyebutmu lumpuh nasib. Bagaimana kalau kita tunjukkan pada mereka apa yang bisa dilakukan oleh si lumpuh fisik dan si lumpuh nasib ini? Rania berhenti gemetar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rasa dingin di tulangnya hilang, digantikan oleh bara api kecil yang hangat. Dia bukan korban. Dia adalah saksi. Dan sekarang, dia ditawari peran sebagai algojo. Dia menatap mata Pak Haris yang tajam. Dia mengangguk pelan. Air matanya sudah kering. Apa rencana ayah? Tanyanya.
Suaranya stabil untuk pertama kalinya malam itu. Rania tidak tahu sudah berapa lama mereka duduk di dapur. Cahaya neon putih yang tadi terasa menusuk, kini terasa seperti lampu interogasi di sebuah ruang rahasia. Di luar, suara jangkrik mulai mereda, digantikan oleh tanda-tanda fajar yang masih jauh. Mereka berdua menghabiskan teh mereka dalam keheningan yang berat. Rania memproses semuanya. Setiap kepingan informasi jatuh ke tempatnya, membentuk sebuah gambar yang mengerikan sekaligus membebaskan. Pria lumpuh yang dia bersihkan kotorannya setiap hari. Pria itu menonton. Pria itu mendengarkan. Pria itu menilai. Dan tangan hangat yang mengelus rambutnya tadi malam. Itu nyata. Itu adalah satu-satunya sentuhan manusia yang tulus yang dia terima dalam setahun terakhir. Kenyataan itu membuat air matanya hampir jatuh lagi. Tapi dia menahannya. Tangisan sudah selesai. Waktu untuk menangis sudah habis. Aku tidak mengerti, yah, kata Rania akhirnya. Suaranya mantap. Guncangan tadi sudah hilang. Digantikan oleh rasa ingin tahu yang dingin. 6 bulan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan fisioterapi? Perawat yang datang seminggu sekali? Bagaimana dengan Doni? Dia yang menandatangani berkas perusahaan. Pak Haris tersenyum tipis. Itu senyum seorang ahli strategi yang baru saja membentangkan papan caturnya. Permainan lapisan, katanya. Kau harus memainkan banyak lapisan kebohongan untuk menyembunyikan satu kebenaran besar. Perawat yang datang? Dia dibayar oleh dokter pribadiku. Tugasnya bukan merawatku. Tugasnya adalah melaporkan padaku apa yang terjadi di rumah ini saat aku tertidur. Fisioterapi? Terapis itu juga orangku. Dia datang, menggerakkan kakiku yang mati di depan Sandra. Lalu saat Sandra pergi membuat jus, dia memberiku laporan kemajuan dan menerima instruksi dariku lewat kedipan mata. Ini lebih gila dari yang dibayangkan Rania. Tapi perusahaan. Ah, ya, perusahaan. Pak Haris bersandar di kursi. Dia tidak lagi terlihat seperti pasien. Dia terlihat seperti pemilik segalanya. Doni, putraku yang bodoh. Aku memberinya ilusi kekuasaan. Saat aku lumpuh, di awal, aku memang menandatangani kuasa sementara untuk operasional harian. Doni pikir itu memberinya segalanya. Pak Haris tertawa pelan. Suara serak yang mengerikan. Dia tidak membaca cetakan kecilnya. Dia tidak pernah membaca. Dia malas. Kuasa itu hanya berlaku untuk operasional cabang Indonesia. Itu tidak menyentuh aset induk. Itu tidak menyentuh rekening investasi di luar negeri. Dan yang terpenting, kuasa itu punya klausul pembatalan otomatis. Klausul apa? Kuasa itu otomatis batal dan tidak berlaku. Pada detik yang sama dokter pribadiku mengirimkan surat keterangan sehat secara hukum kepada Dewan Direksi dan Notaris Utamaku. Surat itu, Rania, sudah dikirimkan 3 bulan lalu. Rania terkesiap. Jadi selama 3 bulan Doni? Selama 3 bulan terakhir, kata Pak Haris, matanya berkilat dingin. Setiap tanda tangan Doni di surat perusahaan tidak ada artinya. Setiap rupiah yang dia keluarkan tanpa persetujuan tertulis dariku adalah ilegal. Dia tidak sedang menjalankan perusahaan. Dia sedang merampoknya. Dan aku membiarkannya. Kenapa? Karena aku perlu tali. Tali yang cukup panjang agar dia bisa menggantung dirinya sendiri. Dan ibunya. Pak Haris bangkit dari kursi. Dia berjalan ke kulkas. Rania menonton dengan napas tertahan. Pria itu membukanya, mengambil sebotol air dingin lagi, dan meminumnya langsung dari botol. Gerakan yang sangat normal. Sangat hidup. Kau pikir aku hanya berbaring di tempat tidur sambil mendengarkan hinaan? Katanya sambil menutup kulkas. Aku bekerja. Setiap malam. Setelah kau tertidur. Setelah aku yakin semua orang tidur. Dia menunjuk ke kamar tidurnya. Di bawah kasur itu, di bagian papan yang longgar, ada laptop ultra tipis yang aman. Aku terhubung dengan pengacaraku. Dengan auditor kepercayaanku. Selama 6 bulan ini, kami mengaudit segalanya. Setiap transaksi yang dibuat Doni.
Setiap pengeluaran yang dilakukan Sandra. Dia kembali duduk. Mereka lebih kotor dari popok yang kau bersihkan dariku, Rania. Apa yang mereka lakukan? Pencurian. Sederhana saja. Doni menandatangani faktur-faktur palsu. Pengadaan barang fiktif dari perusahaan-perusahaan cangkang. Dan siapa pemilik perusahaan cangkang itu? Teman-teman arisan ibunya. Sandra mengambil 50%. Mereka pikir aku tidak akan pernah bangun. Mereka menguras perusahaan pelan-pelan. Liburan ke Bali ini, Pak Haris mendengus. Itu bukan pakai uang pribadi mereka. Mereka menagihnya ke perusahaan. Doni mengklasifikasikannya sebagai biaya entertainment klien prioritas. Padahal tidak ada klien. Mereka hanya pergi untuk menertawaimu. Rania mengepalkan tangannya di bawah meja. Kemarahan yang murni dan panas mengalir di nadinya. Dan hari ini, ulang tahunmu. Itu adalah bonus yang tidak kuduga. Itu adalah penutup yang sempurna untuk laporanku. Penghinaan emosional di atas pencurian finansial. Di pengadilan manapun, mereka selesai. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Rania. Sekarang, kata Pak Haris, adalah bagian tersulit untukmu. 9 hari ke depan. Kau harus melanjutkan peranmu. Maksud ayah? Mereka tidak boleh tahu. Tidak sampai mereka kembali. Aku ingin melihat wajah mereka saat mereka melangkah masuk rumah ini, mengira mereka kembali ke surga mereka. Aku ingin mereka mendarat dengan keras. Aku harus tetap lumpuh sampai hari itu. Tapi ayah. Rania menatap pria yang bugar di depannya. Ayah akan kembali ke tempat tidur. Aku akan kembali ke tempat tidur. Aku akan kembali ke kursi roda. Dan kau harus kembali menjadi Rania yang teraniaya. Kau harus terlihat sedih. Kau harus terlihat putus asa. Jangan beri mereka alasan apapun untuk curiga saat mereka menelepon. Aku tidak tahu apa aku bisa. Yah. Pak Haris mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia menatap Rania dengan intensitas yang begitu kuat hingga Rania merasa terbakar. Kau bisa, katanya tegas. Kau telah berakting menjadi istri yang penurut selama bertahun-tahun padahal kau tersiksa. Kau hanya perlu melakukannya 9 hari lagi. Kau harus lebih kuat dari sebelumnya, lanjutnya. Karena sekarang, kau tidak sendirian. Kau bekerja denganku. Setiap kali kau merasa ingin menyerah, ingat ini. Kita sedang menyiapkan panggung. Selama 9 hari ke depan, kata Pak Haris. Saat rumah sepi, kita punya pekerjaan. Aku butuh kau pergi ke beberapa tempat untukku. Aku tidak bisa keluar. Kau adalah kaki dan tanganku. Kau adalah pelaksana eksekusiku. Dia menjelaskan rencananya. Ada dokumen di brankas bank yang hanya bisa diambil olehnya. Atau oleh seseorang dengan surat kuasa khusus yang sudah dia siapkan. Surat itu harus ditandatangani. Dia perlu Rania memindahkan sejumlah besar aset ke rekening baru yang aman, yang namanya tidak terhubung dengan Doni atau Sandra. Rekening atas nama siapa? Tanya Rania. Pak Haris tersenyum. Atas namamu, Rania. Dan aku. Rania membeku. Aku. Tepi. Mereka menyebutmu babu. Aku akan menjadikanmu pemilik rumah ini. Mereka bilang kau tidak punya apa-apa. Aku akan memberimu segalanya yang seharusnya menjadi milik Doni. Itu bukan tawaran. Itu adalah pernyataan fakta. Matahari hampir terbit. Cahaya abu-abu kebiruan mulai masuk dari jendela dapur. Kita harus bergegas, kata Pak Haris. Nada bisnisnya kembali. Lab cangkir ini. Jangan tinggalkan jejak. Masukkan kembali botol air ini ke kulkas di posisi yang salah, seolah tidak ada yang menyentuhnya. Rania bergerak. Dia mencuci 2 cangkir teh itu sampai kering. Pikirannya berpacu. Sekarang, kata Pak Haris, bantu aku kembali ke kursi roda. Rania mengambil kursi roda dari kamar. Pak Haris duduk di atasnya. Bukan begitu, kata Pak Haris. Kau harus berpura-pura mengangkatku. Aku akan membuat tubuhku kaku seperti biasa,
Tapi saat kau mengangkat, aku akan menggunakan kakiku sendiri untuk berdiri dan pindah. Dari luar, akan terlihat seperti kau berjuang sendirian. Kau harus terlihat kepayahan. Mengerti? Rania mengangguk. Mereka mempraktikannya. Rania membungkuk, pura-pura mengerang menahan beban. Sementara Pak Haris dengan mulus memindahkan dirinya sendiri. Itu adalah dansa yang aneh dan mengerikan. Bagus, katanya dari kursi roda. Rania mendorongnya kembali ke kamar tidur. Bau antiseptik menyambut mereka. Rania melihat tempat tidur. Tempat dia tertidur di lantai. Itu terasa seperti terjadi 100 tahun yang lalu. Satu hal lagi, kata Pak Haris saat Rania hendak memindahkannya ke tempat tidur. Dia merogoh ke bawah bantalnya. Sesuatu yang dia sembunyikan selama ini. Dia mengeluarkan sebuah ponsel kecil. Ponsel murah, model lama, bukan ponsel pintar. Ini, simpan di sakumu. Selalu. Jangan pernah bersuara saat kau menggunakannya. Ini hanya untuk pesan teks dariku. Aku akan menghubungimu jika aku butuh sesuatu saat kau di luar, atau jika aku mendengar sesuatu yang penting. Jangan pernah gunakan ponsel utamamu untuk menghubungiku. Rania mengambil ponsel itu. Terasa berat di tangannya. Sekarang, pindahkan aku ke tempat tidur. Perintah Pak Haris. Mereka melakukan ritual pemindahan yang palsu itu. Rania menyelimutinya. Pak Haris memejamkan mata, lalu membukanya sedikit. Tatapan tajam itu hilang, digantikan lagi oleh kekosongan yang sudah dikenal Rania. Dia kembali menjadi sayur. Rania berdiri diam menatapnya. Aktingmu luar biasa, yah, bisiknya. Dia mengira tidak akan ada jawaban. Tapi kemudian, Pak Haris, sambil menatap lurus ke langit-langit, mengedipkan matanya 2 kali. Pelan, kode mereka telah dimulai. 9 hari berikutnya adalah hari terpanjang dan teraneh dalam hidup Rania. Di permukaan, semuanya adalah neraka yang sama. Dia sendirian di rumah besar itu. Dia mengurus Pak Haris, membersihkannya, memberinya makan lewat selang, memindahkannya. Dia membersihkan gudang seperti yang diperintahkan Doni. Dia membersihkan setiap sudut rumah sampai mengilap. Dia terlihat seperti robot yang putus asa. Tapi di bawah permukaan, sebuah perang sedang berlangsung. Setiap malam, tepat pukul 2 pagi, Pak Haris bangkit dari tempat tidurnya. Dapur menjadi ruang strategi mereka. Rania, yang sekarang makan dengan benar untuk menjaga energinya, melaporkan aktivitasnya hari itu. Aku sudah ke bank, yah, katanya di hari ketiga, sambil menyerahkan amplop dokumen tebal. Notaris Anggi kaget melihatku. Tapi surat kuasa ayah sempurna. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagus, kata Pak Haris, memindai dokumen di bawah lampu dapur yang redup. Besok, aku ingin kau pergi ke bank lain. Kita buka rekening baru. Rekening dana darurat. Di hari kelima, mereka menerima panggilan video lagi. Kali ini, Rania sudah siap. Layar menyala. Doni dan Sandra sedang berada di spa. Wajah mereka ditutupi lumpur hijau, kecuali mata dan mulut mereka yang menyeringai. "Hei, Babu!" teriak Sandra. "Masih hidup kamu? Bagaimana kabar si lumpuh?" Rania, mengikuti instruksi Pak Haris, sengaja membuat matanya terlihat bengkak. Dia menggunakan sedikit minyak kayu putih di bawah matanya sebelum mengangkat telepon. Dia terlihat hancur. "Baik, Bu," katanya. Suaranya dibuat bergetar. "Ayah baik-baik saja." "Bagus. Jangan lupa cuci semua spray. Kami akan pulang beberapa hari lagi. Pastikan rumah bersih." "Aku tidak mau mencium bau obat sialan itu saat aku kembali," perintah Sandra. "Iya, Bu. Mas uang belanja." "Astaga, boros sekali kamu," bentak Doni. "Baru seminggu padahal." "Sudahlah, nanti aku transfer sedikit. Jangan dipakai beli kue lagi ya." Mereka tertawa terbahak-bahak lalu menutup telepon. Rania menatap layar yang gelap. Dia tidak merasakan sakit. Dia tidak merasakan apa-apa selain rasa jijik yang dingin. Dia memasukkan ponselnya ke saku daster. Di saku lainnya,
Ponsel burner kecil bergetar. Satu pesan baru dari Pak Haris, yang terbaring, lumpuh, 20 meter darinya di kamar tidur. Pesan itu berbunyi, "Bagus. Akting yang sempurna. Sekarang pergi ke bank. Transfer uang Doni sudah masuk. Pindahkan semuanya ke rekening baru kita. Sisakan Rp50.000 di rekening mereka." Di hari ke-9, Rania melakukan persiapan terakhir. Dia tidak memasak apa-apa. Sebaliknya, dia memesan catering mewah. Menu yang dia tahu persis adalah favorit Sandra, kepiting saus padang, udang bakar madu, dan gurame asam manis. Dia juga memesan anggur mahal. Semua menggunakan rekening baru atas namanya, yang sekarang terisi penuh oleh aset-aset yang telah ditarik Pak Haris. Dia tidak membersihkan rumah dengan daster. Dia mandi. Dia memakai gaun sederhana tapi pantas yang dia beli saat pergi ke bank. Dia menata rambutnya. Dia bahkan memakai sedikit riasan. Lalu, dia pergi ke kamar Pak Haris. Mereka mendarat 1 jam lagi. Yah, katanya pelan. Pak Haris, yang sedang menatap langit-langit, mengedipkan mata 2 kali. Rania tidak mendorong kursi rodanya ke sudut ruangan seperti biasa. Sebagai gantinya, dia mendorongnya ke ruang makan utama. Ruangan yang tidak pernah mereka gunakan kecuali ada tamu penting. Meja kayu jati panjang itu telah dia tata dengan taplak meja terbaik, piring porselen termahal, dan gelas-gelas kristal. Dia mendudukan Pak Haris di kepala meja. Posisi sang kepala keluarga. Lalu Rania berdiri. Dia tidak berdiri di belakang kursi roda. Dia berdiri di samping meja, di seberangnya. Sebagai tuan rumah pendamping. Mereka menunggu. Rumah itu sunyi. Makanan sudah tersaji dengan indah di meja, tertutup tudung saji perak. Pukul 7 malam. Suara taksi terdengar di depan gerbang. Lalu suara tawa yang riang dan sombong. Suara koper diseret di atas ubin teras. Pintu depan terbuka dengan bantingan. "Raania A. Kami pula Aang. Ambil koper ini." Suara Sandra menggema, lebih angkuh dari sebelumnya. "Bau apa ini? Kamu masak enak? Tumben." Doni dan Sandra masuk. Mereka terlihat coklat, sehat, dan sangat puas dengan diri mereka sendiri. Mereka menjatuhkan tas mereka di lantai ruang tamu. "Kenapa sepi sekali, Ran?" teriak Doni. Lalu mereka berhenti. Mereka melihat ke arah ruang makan. Mereka melihat pemandangan yang aneh. Lampu kristal di ruang makan menyala terang. Meja tertata mewah. Dan Rania berdiri di sana. "Ada apa ini?" tanya Sandra ketus, berjalan mendekat. Matanya menyipit melihat penampilan baru Rania. "Kamu pakai baju siapa? Kenapa kamu dandan? Dan kenapa kamu bawa ayah ke sini? Dia bisa mengotori taplak mahal ini." Doni juga tampak bingung. "Ran, kamu buang-buang uang buat apa ini? Aku bilang aku transfer sedikit, bukan buat pesta." Rania tidak menjawab. Dia hanya tersenyum. Senyum yang sangat tenang. Senyum yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu bukan senyum seorang pembantu. "Selamat datang kembali, Bu. Mas," kata Rania. Suaranya jernih dan datar. "Makan malam sudah siap. Kami menunggu kalian." "Kami?" Sandra mendengus. Dia menatap Pak Haris yang duduk diam di kursi rodanya. "Kamu dan si lumpuh ini? Jangan konyol. Cepat ambil koper kami." Sandra hendak berbalik, tapi sebuah suara menghentikannya. Suara yang tidak pernah dia duga akan didengarnya lagi seumur hidupnya. "Duduk, Sandra." Itu bukan suara Rania. Itu suara yang dalam, berat, dan penuh otoritas. Suara yang datang dari kepala meja. Sandra membeku. Dia berbalik sangat perlahan. Matanya membelalak ngeri. Doni, yang sedang sibuk dengan ponselnya, menjatuhkan benda itu ke lantai. Di kepala meja, Pak Haris, yang seharusnya lumpuh total, mengangkat kepalanya. Matanya yang tadinya kosong kini menatap lurus ke arah mereka berdua. Tajam seperti pisau bedah. "Ah, ayah?" Suara Doni bergetar. Dia pikir dia sedang melihat hantu.
Kalian terlambat 15 menit, kata Pak Haris. Suaranya memenuhi ruangan. Tapi tidak apa-apa. Kami sudah menunggu lama. 6 bulan, tepatnya. Sandra mulai gemetar. Dia menunjuk dengan jari yang bergetar. Ini tidak kamu pura-pura. Duduk. Ulang Pak Haris, lebih keras. Rasa takut yang muncul dari kebiasaan lama membuat mereka berdua tersentak. Doni dan Sandra, tanpa sadar, menarik kursi dan duduk di meja mewah itu. Mereka duduk dengan kaku, seperti terdakwa di ruang sidang. Pak Haris menatap mereka satu persatu. Doni pucat pasi. Sandra terlihat seperti baru saja melihat iblis. Bagaimana balinya? Tanya Pak Haris ramah. Tidak ada yang bisa menjawab. Aku dengar, lanjut Pak Haris. Kalian menagihnya sebagai biaya entertainment klien. Klien yang mana? Doni? Aku ingin tahu. Aku sudah memeriksa jadwal perusahaan. Tidak ada pertemuan apapun di Bali. Wajah Doni berubah dari putih menjadi hijau. Dan kamu, Sandra, Pak Haris beralih ke istrinya. Perusahaan-perusahaan cangkangmu itu. Faktur-faktur palsumu, rapi sekali kerjamu. Kau pikir aku tidak akan pernah tahu? Ini jebakan, jerit Sandra. Akhirnya menemukan suaranya. Kamu menipu kami. Kamu monster. Aku menipu? Pak Haris tertawa. Tawa yang keras dan menggema, membuat gelas kristal bergetar. Aku hanya duduk diam. Kalian yang menghancurkan diri kalian sendiri. Dan Rania. Sandra menoleh ke Rania dengan kebencian murni di matanya. Kamu ular. Kamu tahu selama ini. Kamu bersekongkol melawanku. Rania menatap ibu mertuanya. Dia tidak lagi takut. Ibu menyebut saya babu, kata Rania tenang. Ibu menyebut saya lumpuh nasib. Ibu benar. Saya memang lumpuh. Karena saya hidup dengan kalian. Tapi sekarang, ayah menyembuhkan saya. Sama seperti ayah menyembuhkan dirinya sendiri. Doni akhirnya panik. Ini bukan hanya soal dimarahi. Ini soal uang. Ayah, dengar. Ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Aku masih memegang kendali perusahaan. Aku punya kuasa. Dia merogoh sakunya, mencari ponselnya. Lupa itu jatuh. Dia mengambilnya dengan tangan gemetar. Ayah tidak bisa melakukan apa-apa tanpa aku. Benarkah? Kata Pak Haris. Coba. Aku ingin lihat. Coba cek rekeningmu, Doni. Rekening gajimu. Rekening perusahaan yang kau pegang. Coba cek limit kartu kreditmu yang kau pakai di Bali. Doni dengan panik membuka aplikasi perbankannya. Wajahnya menatap layar. Jarinya menggulir. Matanya membelalak ngeri. Tidak bisa. Ini salah. Tertulis saldo tidak mencukupi? Diblokir? Ayah. Apa yang ayah lakukan pada uangku? Pak Haris mengulurkan tangannya. Bukan untuk marah. Dia meraih sandaran tangan kursi rodanya. Lalu, di depan mata mereka yang terbelalak ngeri, Pak Haris menekan pegangan itu. Dia mendorong tubuhnya ke atas. Dia berdiri. Dia berdiri tegak. Sempurna. Mengenakan setelan rumah yang rapi, yang telah disiapkan Rania. Dia mendorong kursi roda itu menjauh darinya. Kursi itu berputar pelan dan membentur dinding dengan bunyi. Buk. Yang pelan. Itu, kata Pak Haris, sambil meluruskan lipatan di bajunya. Disebut, pesta penyambutan. Selamat datang di rumah. Atau lebih tepatnya, selamat datang di rumah Rania. 9 hari berikutnya adalah hari terpanjang dan teraneh dalam hidup Rania. Di permukaan, semuanya adalah neraka yang sama. Dia sendirian di rumah besar itu. Dia mengurus Pak Haris, membersihkannya, memberinya makan lewat selang, memindahkannya. Dia membersihkan gudang seperti yang diperintahkan Doni. Dia membersihkan setiap sudut rumah sampai mengilap. Dia terlihat seperti robot yang putus asa. Tapi di bawah permukaan, sebuah perang sedang berlangsung. Setiap malam, tepat pukul 2 pagi, Pak Haris bangkit dari tempat tidurnya.
Dapur menjadi ruang strategi mereka. Rania, yang sekarang makan dengan benar untuk menjaga energinya, melaporkan aktivitasnya hari itu. Aku sudah ke bank, yah, katanya di hari ketiga, sambil menyerahkan amplop dokumen tebal. Notaris Anggi kaget melihatku. Tapi surat kuasa ayah sempurna. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagus, kata Pak Haris, memindai dokumen di bawah lampu dapur yang redup. Besok, aku ingin kau pergi ke bank lain. Kita buka rekening baru. Rekening dana darurat. Di hari kelima, mereka menerima panggilan video lagi. Kali ini, Rania sudah siap. Layar menyala. Doni dan Sandra sedang berada di spa. Wajah mereka ditutupi lumpur hijau, kecuali mata dan mulut mereka yang menyeringai. "Hei, Babu!" teriak Sandra. "Masih hidup kamu? Bagaimana kabar si lumpuh?" Rania, mengikuti instruksi Pak Haris, sengaja membuat matanya terlihat bengkak. Dia menggunakan sedikit minyak kayu putih di bawah matanya sebelum mengangkat telepon. Dia terlihat hancur. "Baik, Bu," katanya. Suaranya dibuat bergetar. "Ayah baik-baik saja." "Bagus. Jangan lupa cuci semua spray. Kami akan pulang beberapa hari lagi. Pastikan rumah bersih." "Aku tidak mau mencium bau obat sialan itu saat aku kembali," perintah Sandra. "Iya, Bu. Mas uang belanja." "Astaga, boros sekali kamu," bentak Doni. "Baru seminggu padahal." "Sudahlah, nanti aku transfer sedikit. Jangan dipakai beli kue lagi ya." Mereka tertawa terbahak-bahak lalu menutup telepon. Rania menatap layar yang gelap. Dia tidak merasakan sakit. Dia tidak merasakan apa-apa selain rasa jijik yang dingin. Dia memasukkan ponselnya ke saku daster. Di saku lainnya, ponsel burner kecil bergetar. Satu pesan baru dari Pak Haris, yang terbaring, lumpuh, 20 meter darinya di kamar tidur. Pesan itu berbunyi, "Bagus. Akting yang sempurna. Sekarang pergi ke bank. Transfer uang Doni sudah masuk. Pindahkan semuanya ke rekening baru kita. Sisakan Rp50.000 di rekening mereka." Di hari ke-9, Rania melakukan persiapan terakhir. Dia tidak memasak apa-apa. Sebaliknya, dia memesan catering mewah. Menu yang dia tahu persis adalah favorit Sandra, kepiting saus Padang, udang bakar madu, dan gurame asam manis. Dia juga memesan anggur mahal. Semua menggunakan rekening baru atas namanya, yang sekarang terisi penuh oleh aset-aset yang telah ditarik Pak Haris. Dia tidak membersihkan rumah dengan daster. Dia mandi. Dia memakai gaun sederhana tapi pantas yang dia beli saat pergi ke bank. Dia menata rambutnya. Dia bahkan memakai sedikit riasan. Lalu, dia pergi ke kamar Pak Haris. Mereka mendarat 1 jam lagi. "Yah," katanya pelan. Pak Haris, yang sedang menatap langit-langit, mengedipkan mata 2 kali. Rania tidak mendorong kursi rodanya ke sudut ruangan seperti biasa. Sebagai gantinya, dia mendorongnya ke ruang makan utama. Ruangan yang tidak pernah mereka gunakan kecuali ada tamu penting. Meja kayu jati panjang itu telah dia tata dengan taplak meja terbaik, piring porselen termahal, dan gelas-gelas kristal. Dia mendudukan Pak Haris di kepala meja. Posisi sang kepala keluarga. Lalu Rania berdiri. Dia tidak berdiri di belakang kursi roda. Dia berdiri di samping meja, di seberangnya. Sebagai tuan rumah pendamping. Mereka menunggu. Rumah itu sunyi. Makanan sudah tersaji dengan indah di meja, tertutup tudung saji perak. Pukul 7 malam. Suara taksi terdengar di depan gerbang. Lalu suara tawa yang riang dan sombong. Suara koper diseret di atas ubin teras. Pintu depan terbuka dengan bantingan. "Raania A. Kami pula Aang. Ambil koper ini." Suara Sandra menggema, lebih angkuh dari sebelumnya. "Bau apa ini? Kamu masak enak? Tumben." Doni dan Sandra masuk. Mereka terlihat coklat, sehat, dan sangat puas dengan diri mereka sendiri. Mereka menjatuhkan tas mereka di lantai ruang tamu. "Kenapa sepi sekali?" "Ran," teriak Doni. Lalu mereka berhenti.
Mereka melihat ke arah ruang makan. Mereka melihat pemandangan yang aneh. Lampu kristal di ruang makan menyala terang. Meja tertata mewah. Dan Rania berdiri di sana. Ada apa ini? Tanya Sandra ketus, berjalan mendekat. Matanya menyipit melihat penampilan baru Rania. Kamu pakai baju siapa? Kenapa kamu dandan? Dan kenapa kamu bawa ayah ke sini? Dia bisa mengotori taplak mahal ini. Doni juga tampak bingung. Ran, kamu buang-buang uang buat apa ini? Aku bilang aku transfer sedikit, bukan buat pesta. Rania tidak menjawab. Dia hanya tersenyum. Senyum yang sangat tenang. Senyum yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu bukan senyum seorang pembantu. Selamat datang kembali, Bu. Mas, kata Rania. Suaranya jernih dan datar. Makan malam sudah siap. Kami menunggu kalian. Kami? Sandra mendengus. Dia menatap Pak Haris yang duduk diam di kursi rodanya. Kamu dan si lumpuh ini? Jangan konyol. Cepat ambil koper kami. Sandra hendak berbalik, tapi sebuah suara menghentikannya. Suara yang tidak pernah dia duga akan didengarnya lagi seumur hidupnya. Duduk, Sandra. Itu bukan suara Rania. Itu suara yang dalam, berat, dan penuh otoritas. Suara yang datang dari kepala meja. Sandra membeku. Dia berbalik sangat perlahan. Matanya membelalak ngeri. Doni, yang sedang sibuk dengan ponselnya, menjatuhkan benda itu ke lantai. Di kepala meja, Pak Haris, yang seharusnya lumpuh total, mengangkat kepalanya. Matanya yang tadinya kosong kini menatap lurus ke arah mereka berdua. Tajam seperti pisau bedah. Ayah? Suara Doni bergetar. Dia pikir dia sedang melihat hantu. Kalian terlambat 15 menit. Kata Pak Haris, suaranya memenuhi ruangan. Tapi tidak apa-apa. Kami sudah menunggu lama. 6 bulan, tepatnya. Sandra mulai gemetar. Dia menunjuk dengan jari yang bergetar. Ini tidak kamu pura-pura. Duduk. Ulang Pak Haris, lebih keras. Rasa takut yang muncul dari kebiasaan lama membuat mereka berdua tersentak. Doni dan Sandra, tanpa sadar, menarik kursi dan duduk di meja mewah itu. Mereka duduk dengan kaku, seperti terdakwa di ruang sidang. Pak Haris menatap mereka satu persatu. Doni pucat pasi. Sandra terlihat seperti baru saja melihat iblis. Bagaimana balinya? Tanya Pak Haris ramah. Tidak ada yang bisa menjawab. Aku dengar, lanjut Pak Haris. Kalian menagihnya sebagai biaya entertainment klien. Klien yang mana? Doni? Aku ingin tahu. Aku sudah memeriksa jadwal perusahaan. Tidak ada pertemuan apapun di Bali. Aku tidak akan memenjarakanmu, kata Pak Haris pelan. Bukan karena aku memaafkanmu, tapi karena aku tidak mau nama Rania, pemilik baru rumah ini, tercemar karena harus bersaksi di pengadilan tentang percobaan pembunuhan yang dilakukan nenek dari Yah. Untungnya, kalian tidak punya cucu. Hukumanmu bukan penjara, Sandra. Hukumanmu adalah menjadi apa yang selalu kau takuti. Miskin. Pak Haris menatap Rania. Rania, panggil satpam. Suruh mereka masuk. Rania mengangguk. Dia berjalan ke interkom. 5 menit kemudian, 2 satpam berseragam masuk. Mereka terlihat bingung, tapi mereka memberi hormat pada Pak Haris. Mereka tahu siapa pemilik kompleks ini sebenarnya. Pak Haris? Bapak sehat, kata kepala satpam, kaget. Sangat sehat, Pak. Terima kasih, kata Pak Haris. Tolong, antar 2 orang ini keluar dari gerbang. Mereka bukan lagi penghuni di sini. Apa maksudmu? Jerit Sandra. Barang-barang kalian, kata Pak Haris. Koper kalian dari Bali. Tas mewahmu, jam tanganmu, Doni. Semua itu dibeli dengan uang curian. Uang perusahaan. Jadi, barang-barang itu milik perusahaan. Akan disita sebagai bagian dari ganti rugi. Dia menunjuk ke dompet mereka di meja samping. Kalian hanya boleh membawa apa yang ada di dompet kalian.
dan pakaian yang kalian kenakan. Ini adalah 0 rupiah yang sesungguhnya. Sandra meronta-ronta saat satpam memegang lengannya. Lepaskan. Ini rumahku. Doni, lakukan sesuatu. Doni, kamu laki-laki. Tapi Doni sudah hancur. Dia hanya menangis. Dia seperti anak kecil, membiarkan dirinya digiring keluar oleh satpam kedua tanpa perlawanan. Kamu akan menyesal, Haris. Adalah teriakan terakhir Sandra sebelum pintu depan ditutup. Hening. Rumah itu kembali sunyi. Tapi ini bukan keheningan yang menakutkan seperti 10 hari yang lalu. Ini adalah keheningan yang bersih. Di meja makan, pesta mewah yang dipesan Rania sama sekali belum tersentuh. Kepiting saus padang itu mulai dingin. Rania berdiri di dekat pintu. Dia bersandar di dinding. Dia akhirnya mengembuskan napas yang rasanya sudah dia tahan selama bertahun-tahun. Pak Haris berjalan menghampirinya. Dia tidak terlihat menang. Dia hanya terlihat lelah. Sudah berakhir, yah, bisik Rania. Pak Haris mengangguk. Dia menatap Rania. Ini baru saja dimulai. Nak, ini awal barumu. Rania melihat ke meja makan yang penuh makanan. Dia tiba-tiba merasa lapar. Sangat lapar. 6 bulan telah berlalu. Udara pagi di sebuah pasar tradisional di pinggiran Jakarta terasa pengap dan berat. Bau amis ikan bercampur dengan bau sayuran busuk dan keringat. Di tengah keramaian itu, di antara teriakan penjual dan tawar-menawar pembeli, terjadi keributan kecil. 15.000 kamu bilang? Matamu di mana? Cabai sekecil ini kamu hargai segitu? Kamu mau merampok saya ya? Seorang wanita dengan daster kusam dan rambut berminyak yang diikat asal-asalan sedang menunjuk-nunjuk wajah penjual sayur. Wajahnya tirus, penuh garis-garis kemarahan yang permanen. Itu Sandra. Glamornya telah luntur sepenuhnya, digantikan oleh kegetiran hidup yang keras. Kalau tidak mau beli ya sudah, Bu. Jangan bikin rusuh di sini. Balas si penjual. Dasar maling. Umpat Sandra. Siapa yang maling? Sebuah suara serak menyahut dari belakangnya. Seorang pria kurus, dekil, dengan kaos yang robek di bahunya, sedang mendorong gerobak angkut yang penuh karung beras. Kulitnya menghitam terbakar matahari. Itu Doni. Kamu lama sekali, bentak Sandra pada Doni, mengalihkan amarahnya. Aku disuruh menunggu di sini seperti orang bodoh. Mana uangnya? Aku butuh beli cabai. Uang apa? Kata Doni letih. Dia menyeka keringat di dahinya. Aku cuma dapat 30.000 hari ini. Itu untuk bayar kontrakan. Kita sudah menunggak seminggu. 30.000. Mata Sandra melotot. Kamu kerja dari subuh sampai siang cuma dapat segitu? Dasar tidak berguna. Sama seperti ayahmu. Ini semua karena ibu. Balas Doni. Amarahnya yang lama terpendam akhirnya meledak. Dia mendorong gerobak itu ke tanah. Kalau saja ibu tidak serakah. Kalau saja ibu tidak mencoba membunuh ayah. Kita tidak akan hidup seperti ini. Aku benci hidup ini. Aku benci ibu. Kamu menyalahkanku? Kamu yang menandatangani semuanya. Anak bodoh. Kamu yang terlalu malas membaca. Mereka bertengkar. Berteriak di tengah pasar. Orang-orang melihat mereka seperti tontonan gratis. Dua manusia yang telah jatuh ke dasar, saling menyalahkan atas nasib yang mereka ciptakan sendiri. Pak Haris benar. Dia tidak memenjarakan mereka. Dia hanya mengambil segalanya, memasukkan mereka ke daftar hitam di setiap perusahaan yang dia kenal. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang pencuri bernama Doni. Tidak ada salon mewah yang mau menerima seorang Sandra. Hukuman mereka adalah hidup. Hidup dalam kemiskinan yang selalu mereka hinakan. Pemandangan berganti. Jauh dari pasar becek itu, di sebuah kafe modern di tepi laut, udaranya bersih dan beraroma kopi yang baru diseduh. Angin laut berembus pelan. Rania duduk di meja dekat jendela, menatap ombak kecil yang bergulung. Dia terlihat berbeda. Sangat berbeda. Rambutnya dipotong pendek sebahu, membuatnya terlihat segar. Dia mengenakan gaun katun linen berwarna putih gading yang sederhana namun elegan.
Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya. Kulitnya bersih. Dia terlihat damai. Dia terlihat muda. Di seberangnya, Pak Haris duduk santai. Dia memakai kemeja batik lengan pendek. Dia terlihat sehat. Dia berjalan hanya dengan sedikit tarikan di kaki kanannya. Satu-satunya sisa nyata dari stroke yang pernah menyerangnya. Itu adalah pengingat, katanya, untuk tidak pernah meremehkan apapun. Di antara mereka duduk Pak Angga, sang notaris. Dia sedang merapikan setumpuk dokumen terakhir. Dan dengan ini, semuanya selesai, kata Pak Angga sambil tersenyum. Dia menjabat tangan Rania. Selamat, Bu Rania. Anda sekarang secara resmi pemilik penuh rumah, dan juga pemegang saham mayoritas di PT Rania Jaya Property. PT Rania Jaya? Tanya Rania bingung. Pak Haris tertawa. Aku butuh tempat untuk menyimpan aset-aset yang kusita. Jadi aku membuat perusahaan baru atas namamu. Perusahaan desain interior dan properti. Kau dulu pernah bilang padaku, saat kau menyuapiku bubur, bahwa impianmu adalah menjadi desainer interior sebelum kau menikah. Sekarang, kau punya perusahaanmu sendiri. Mulailah bermimpi lagi. Rania menatap pria tua di depannya. Air mata menggenang di matanya. Ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata syukur yang meluap. Saya tidak tahu harus berkata apa. Yah? Jangan berkata apa-apa. Potong Pak Haris lembut. Kau mendapatkan ini. Setiap jengkalnya. Kau merawatku saat aku menjadi beban. Kau adalah satu-satunya orang yang lulus ujian saat aku menabur badai. Anggap saja ini upahmu yang tertunda selama 8 bulan ditambah bunga yang sangat besar. Notaris itu pamit pergi, meninggalkan mereka berdua. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, hanya mendengarkan suara laut. Mereka, Rania akhirnya bertanya pelan. Dia tidak perlu menyebut nama. Pak Haris menghela napas. Aku masih mengawasi mereka. Tidak untuk membantu. Hanya untuk memastikan mereka membayar apa yang harus mereka bayar. Mereka bertengkar setiap hari di pasar. Doni menjadi kuli. Sandra menjual sayuran busuk sisaan. Mereka hidup persis seperti orang-orang yang dulu selalu mereka hina. Rania mengangguk pelan. Dia tidak merasa kasihan. Dia juga tidak merasa dendam. Dia hanya merasa selesai. Bab itu sudah ditutup. Seorang pelayan datang ke meja mereka, membawa sebuah kue tart stroberi kecil yang cantik. Hanya ada satu lilin di tengahnya. Rania menatap pelayan itu dengan bingung. Maaf, tapi kami tidak pesan ini. Dari Bapak di sana, kata pelayan itu, menunjuk ke Pak Haris. Pak Haris tersenyum lebar. Aku mungkin sudah tua, tapi ingatanku masih tajam. Aku melihat ponselmu tadi. Aku tahu tanggal berapa hari ini. Rania melihat kalender di ponselnya. 12 Mei. Tepat 1 tahun. 1 tahun sejak hari itu. Hari ulang tahun terburuk dalam hidupnya. Hari di mana dia ditinggalkan untuk menerima kado pahit pengkhianatan. Selamat ulang tahun, Rania, kata Pak Haris, mengangkat cangkir kopinya. Kali ini, yang sesungguhnya. Air mata akhirnya jatuh di pipi Rania. Dia tertawa di antara isak tangisnya. Dia teringat bolu pandan kecil yang dia buang ke tempat sampah. Dia teringat rasa hampa dan dingin di lantai dapur. Sekarang, dia duduk di sini, di bawah sinar matahari. Sebagai pemilik perusahaan. Sebagai wanita bebas. Dia menatap lilin kecil yang menyala terang itu. Buat permohonan, kata Pak Haris. Rania memejamkan mata. Dia tidak perlu meminta apa-apa lagi. Dia sudah memiliki semuanya. Dia hanya berterima kasih. Dia membuka matanya, menatap pria yang telah menjadi ayah sekaligus penyelamatnya, dan meniup lilin itu. Dia mengambil garpu, memotong sepotong kue. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa manis stroberi dan krim meledak di lidahnya. Itu adalah rasa termanis yang pernah dia rasakan. Itu adalah rasa kemenangan. Itu adalah rasa dari fajar yang baru.